Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Kita awali dengan melafazkan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita masuk ke pembahasan soal-soal ujian ya sebelum kita masuk nanti mengenai unit selanjutnya ya, karena 5. Insya Allah. Saya share dulu. Ya, eh, jadi kemarin ya soalnya ada beberapa season ya, ada yang benar salah, kemudian menguraikan fragmen, kemudian menguraikan jumlah ismiyah, dan terakhir menerjemahkan. Ini yang versi pertama ya. Nanti ada beberapa versi, coba kalau memungkinkan ya. Baik, kita bahas dulu dari yang sisi satu. Yang pertama, alasan semi fleksibel menjadi fleksibel, yaitu ringkas dan tanpa alif lam. Jadi sini semi fleksibel menjadi fleksibel ya. Nah, kira-kira ini benar apa salah? Sambil interaktif aja ya biar sekalian ini. Alasan semi fleksibel menjadi fleksibel yaitu ringkas dan tanpa alif lam. Kalau Salah. Kenapa salah Pak ini? eh, yang ringkas tanpa al itu semi artinya bukan alasannya, Pak. Kenapa? Eh, Ringkas dan tanpa al itu semi fleksibel. Jadi bukan Iya, apa eh, bukan alasannya ini. betul. Kata kesalahannya ada di bagian sini ya, ringkas tanpa alif lam ini bukan termasuk alasannya. Betul, sahih. Oke, kita lanjut. Bagian kedua, di antara isim jamak, ya ini ta'ifah, dzurriyyah, ummatun ya. Nah, ini benar ya, ini tambahan ya, yang pakai tak marbuto ya kan. Di awal unit satu kita cuman kenal 3, IKN, komun, kornun, nas ya. Kemudian ada tambahan alun ya, ahlun dan seterusnya itu. Nah, kemudian bagian bawahnya ada tambahan tak marbuto. Nah, itu bentuknya ada ta'ifah, dzurriyyah, ummah. Intinya kumpulan dari beberapa orang ya. Ta'ifah, dzurriyyah, ummah itu kan bukan satu orang ya, tapi kumpulan beberapa orang. Nah, itu termasuk isim jamak yang pakai tak marbuto ya. Oke, ini statementnya benar. Kemudian yang ketiga, warna dan cacat tubuh mengikuti pola af'alu untuk laki-laki dan fa'la'u untuk perempuan. Apakah benar ini? Ya betul. Ya, ini benar ya. Ya, kalau laki-laki af'alu, perempuan fa'la'u. Kemudian yang keempat, aturan munada untuk idhofah dengan domir tempelna yaitu dengan menghilangkan alif. Apakah benar munada ya panggilan untuk idofa dengan domir tempel na yaitu dengan menghilangkan alifnya? Benar atau Salah. salah? Salah. Kenapa salah? Eh, Masih ingat ya? Harusnya yang Hah? Harusnya kalau panggilan masih ingat ya munada. Ah, aturannya panggilan munada itu ya untuk idofa ya kalau ada idofa dengan domir tempelnya na misalkan idofanya itu rasul ya.
Rasulu. Nanti kan Rasulana ya misalkan. Atau Rasuluna. Nah, kalau ada ya panggilannya di depan, apakah benar dengan menghilangkan alif di belakangnya? Salah. Ya, Salah. ya masih. Ya, salah. Bukan dengan menghilangkan huruf na di belakangnya ya. Karena kan kalau udah jadi harusnya kan Rasulun. Nah, begini ya. Nah, ini udah jadi ringkas. Jadi nggak perlu dihilangkan Rasul. Kalau misalkan ya Rasulu, ini udah benar ya Rasulu. Tapi kan ini kasusnya ini mudhof ilaih. Jadi nggak perlu ada yang dihilangkan lagi. Gitu ya. Jadi bukan dengan menghilangkan eh, alifnya ya. Atau sebenarnya Rasuluna itu juga sudah spesifik begitu ya. Kalau mau dihilangkan itu ya dihilangkan nanya ya ya Rasulu gitu ya, bukan dengan menghilangkan alifnya gitu. Jadi statementnya salah. Nomor 5, akhun ketika sebagai mudhof bentuknya menjadi akhu. Benar apa salah? Ini salah. Salah harusnya? Panjang. Tahu. Ya, betul. Ini termasuk apa istilahnya itu yang 5 spesifik itu ya 5 khusus Sama ya. kamu saya. Asmaul khamsah ya. Jadi bentuknya aku tambahan. Ada 6 harfun jar, ada 11 harfun jar yang muncul dan 6 yang tidak muncul dalam Al-Quran. Benar apa salah? Ya, ini Betul. benar ya. Yang kita pakai yang 11, yang 6 kita munculkan di yang keempat, tetapi tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian bi anna merupakan fragmen jar majrur. Bi dengan anna. Apakah ini fragmen jar majrur? Ini salah. Asal. Salah ya, karena annanya itu bukan majrurnya. Oke. Jika ada sifat yang mengarah ke mudhof, letaknya di belakang mudhof ilaih. Jika ada sifat yang mengarah ke mudhof, letaknya di belakang mudhof ilaih. Apakah Ini benar? betul ini. Ya, betul ya. Kemudian isyarah yang mengarah ke mausuf, letaknya di depan mausuf. Ada isyarah ya yang mengarah pada mausuf, letaknya di belakang mausuf. Benar apa salah? Di depan Isyarah. maujud ya. Kenapa? Ini di depan ya. Di depannya mausuf. Isyarah yang mengarah kepada mausuf, letaknya di belakang mausuf. Ini mausuf wasifah ya, Ya, bukan mudhof mudhof ilaih. Kalau mudhof mudhof ilaih di belakang. Kalau ini ya memang di depan ya. Jadi letaknya harus betul. di depan. Betul. Hmm. Nomor 10, setiap kali mutalik bil khabar mendahului mubtada selalu bermakna ikhtisos. Apakah selalu bermakna ikhtisos? Tidak ya, Enggak. tidak harus, Tidak. tidak selalu. Ya, letaknya di sini ya. Letak kesalahannya itu di selalu sini. Jadi tidak selalu bermakna ikhtisos. Oke, itu untuk benar salah ya. Jadi ada beberapa catatan yang mungkin ya letak kesalahannya itu mungkin hanya tipis ya. Misalkan kayak tadi ini ya. Aku ini kan kalau nggak dirinci di tulisannya, nah ini bisa keliru gitu ya. Kurang alif, kurang waw gitu ya. Oke, itu untuk benar salah. Jadi secara bobot juga nggak terlalu besar ya. Kemudian kita menguraikan isem ya secara grammar dijabarkan ya. Apakah ini empat propertinya rofa, nasab, jar, bilangannya tunggal dua jamak, kemudian laki-laki perempuan, umum atau spesifik. Kita bahas. Yang pertama hamro, hamroa ya. Hamro ya, hamroa ya, ini bisa kita tahu ini adalah ciri nasab ya. Hamro ini nama warna ya. Kemudian ya, hamroa, ini bisa jar juga deh. Ya. Hamro'u, hamro'a, hamro'a.
Dia bisa nasab, bisa jar. Jadi dua Semi fleksibel penggunaan. ya, Ustaz. Betul, semi fleksibel. Kemudian bilangannya, ya karena semi fleksibel, satu perempuan. Kemudian, karena dia tidak ada tanda spesifiknya, berarti dia umum. Nasab jar, satu perempuan umum. Oke. Boleh ya kalau ada yang mau apa namanya, feedback langsung aja nanti. Kemudian yang 12 Agnia, Al-Agnia ini mirip juga ya. Al-Agnia ini Agnia ya, nasab. Kemudian Agnia ini termasuk eh, jamak taksir yang berakal ya. Agnia orang-orang yang kaya. Jadi dia biasa satu perempuan atau tiga laki-laki. Nah, karena ada alif lam berarti spesifik ya. Sob, satu perempuan, tiga laki-laki, spesifik. Kemudian khomro, hamron, khomron ya. Khomron di sini adalah cirinya adalah nasab. Kemudian khamron ya, khomron itu khomer ya, itu termasuk Arab Setso. Nah, dianggap satu perempuan. Nah, satu perempuan dianggap perempuan kalau bilangannya satu ya tunggal. Kemudian ini tidak ada ciri spesifiknya, maka dia adalah umum ya. Nasab satu perempuan umum. Oke. Kemudian yang ke-14 al-ahli. Nah, al-ahli ya cirinya adalah jar. Kemudian masih ingat ya, ahlun itu termasuk isim jamak. Isim jamak maka dianggap tiga laki-laki. Karena pakai alif lam jadi spesifik. Kemudian Adamu, Nirofa, satu laki-laki spesifik ya, nama orang Adam. Oke, kira-kira di sini ada feedback dulu. Boleh kalau ada yang feedback menentukan properti ya di sini ya. Empat properti dari ism. Kalau tidak ada, kita lanjut menguraikan fragmen. Nah ini fragmen yang sudah kita pelajari ya, ada 5 fragmen. Ini ada cukup banyak ya. Oke, oh, Oke, boleh di satu persatu sekalian latihan dari Pak Ani silakan inna hadzal Qur'ana. Inna hadza Ada fragmen apa aja nih? eh, hasna hasna sokwa ismuha Oke, yang inna mana itu? hadza Inna hadza. inna hadza Oke. hadzal Quran itu isyar wa munsarun ilaih. Oke. Isyarah munsharah. Sahih. Jadi inna ini harfu nasab ismuhanya. Hadza juga bisa menjadi isyarah diikuti dengan alif lam jadi isyarah musyarah ilaih. Sahih. Lanjut, Mas Wibias boleh. Ka'annahum a'jazu nakhlin mungqairun. Mungqairin. Silakan, Mas Wibias bisa? Kalau belum, boleh, Mas Arif. Silakan, Mas Arif. Ka'annahum a'jazu nakhlin mungqairin. Cek, cek. Enggak masuk suaranya, Mas Arif. Cek masuk buatan Ustaz. Masuk, masuk. Ka'annahum Mm-mm. eh huruf nasab wa ismuha Oke. Harf nasab wa ismuha. a'jazu Mm-mm. nakhli munqair. Apa nih? Hmm,
Nakhlim Munqair itu mausuf wa sifat Ustaz. Betul, masuk wasifah. Kalau ajazu nakhlin, Mudhaf mudhaf ilaih. betul. Mudaf udah fil idofah ya. Oke, aka annahum harf masuk ismuha. Ajazu nakhlin idofah nakhlin mungkairin masuk wasifah. Sahih. Lanjut, Mas Wibias sudah bisa? Udah, Ustaz. Ya, silakan. Sama min indinya jar majrur. Oke, Indilahnya mudhaf ilaih. oke, Allahil aziznya mausu wa sifat. Allahil hakimnya juga mausu wa sifat. oke. Ini sifat satu, ini sifat dua ya. Iya. Nah, mausufnya ini Allah. Bukan Aziz dengan Hakim ya. Nah, hati-hati ya. Hmm. Aziz dengan Hakim dua-duanya sifat. Oke, sahih. Lanjut, Pak Andi, bisa? Coba Ustadz ya, yang udah Boleh? lama nggak Nah. ngikutin. Iya, Siap. udah lama nggak ngikutin ya. Inna Inna syaitan. syaitona, ya. Mm-mm. Inna syaitona ini adalah apa? Afnasab wa ismuha ya. Betul. Kata Sabu Ismail. Adu mubinnya dulu. Boleh? eh Mausuf wasifah. Betul. Kemudian? Lakumanya ini Mm. apa ini? Idhofah atau bukan maksudnya? Depannya ini apa nih? Nah, la dengan kuma. La itu apa itu? Termasuk apa? La Lajar ya. Betul. Ini jar majrur. Jar, Nah, jar majrur ya. Ya, betul. Ustaz. Jar majrur. La dengan kuma. Kumanya demir tempel. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah. Lanjut. Pak Hani lagi. Inna fi hadza la balaghul liqaumin abidina. Eh, fi fi hadza itu jar majrur, Betul. inna laila, Inna la balaghun ini ya. oh inna sorry, inna labalagon itu Mm-mm. hasna sopwa ismuha, Betul. likau likaumi jar majrur, Betul. kaumin abidin, Apa tuh? Qaumin abidin. kaumin abidin, bentar, oh ya, mau sifat. Betul. Nah, ini mungkin bentuknya agak sedikit aneh. Ini masuk sifat. Abidin ini tiga laki-laki ya. Eh, bisa nasab atau jar ya. Kemudian dia umum. Nah, di sini kaumin karena dali berarti dia spesifiknya menjadi jar. Nah, maka di sini diambil salah satunya jar. Kaum yang masih ingat ya isem jamak tiga laki-laki. IKN. Dan ini umum juga. Nah, jadi bentuknya meskipun ini pakai tanwin, ini nggak pakai tanwin, dua-duanya sama. Nah, 40%. Jadi ini musuh fasifah. Oke, alhamdulillah. Lanjut, Mas Arif. Tahta abadaini min ibadina solihaini. Tahta abada ini mudhaf mudhaf ilaih. Betul. Min ibadi jar majrur. Min apa tadi? Min ibadin. Min ibadina. Ya, min ibadina. Jar majrur. Ibadina salihin mudhaf mudhaf ilaih. Nah, ini solihaini. Nah, haini hati-hati. Oh, kita sini. Berarti yang mana tuh? Sifat mensifati siapa deh? Oh, apa namanya? Musuh sifat ya berarti nasalihin. Dari mana dia? Solihaini. Ini solihaini ya, bukan solihina. Berarti bilangannya berapa tuh? Dua Ustaz. Nah, dual. Ke siapa yang ada dualnya di sini? Oh, berarti abda ini ya Ustaz, ya? Betul. Nah, di sini dia mausufnya ke Oh, abdaini solihaini. Nah, nanti ibadina ini juga fragmen apa nih?
ibadi dengan na. Mausuf wa sifat. Betul. Hah? Oh, Bukan. ibadina jar majrur. Betul. Bukan. Kalau jar majrur ada. Oh, jar majrur apa? Mausuf wa sifat. Apa? Mudah-mudah filah itu. Ya, mudah-mudahan mulai idofah. Min ibadi itu jar majrur, ibadina idofah. Solihaini, nah dia bukan mensifati ibadina, nah, tapi mensifati abda ini. Nah, sini yang mungkin ya letak salahnya di sini ya, solihaininya. Mausufnya ya, kalau solihaininya sebagai sifat benar biasanya, yang kelirunya di abda ininya. Oke, lanjut Mas Fibias fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Hmm. Fi kitabinya jar majrur, Mhm, kitabillahnya idofa, betul. minal mu'mininanya jar majrur lagi, Oke. nyambung lagi ke wal muhajirinnya Ya, sama minanya. betul ya sebagai mudhof lainnya ya. Ini mudhof ilai. Itu bukan Mbak ya? itu bukan, Bang. Maaf. Ini ya jar Majrurnya. majrur dua ya. Ya, majrurnya. Mm-mm. Betul. Ya, oke. Oke, lanjut Pak Andi. Hadzal Qur'anu ala rajulim minal qaryataini azim. Adal Quran Hmm, ini isim isyarah. betul. Syaro munsyarun ilai ya. Karena diikuti dengan alif lam. Oke. Ala rujulin ini Hmm, berarti jar majrur. betul. Minal qaryatain Minal ini qaryatain. jar marjur juga. Oke. Azim ini pasangannya dengan Siapa nih yang sama ini? Quranul Azim. Kurang tepat. Karena Quranun Ah, di sini dia ini rofa di sini jar. ah, Yang mana yang jar sama-sama jar di sini? Qaryatain. Ustaz. Qaryatain dia dua, ini satu. Oh, satu. Hmm, berarti yang disifati Azim bukan Quran Ya. ya, satu ya. Bukan, bukan Quran. Azim Rujulin. Rojulin, betul. Ah, Rojulin. betul. Nah, kan sama di sini ya. Rofa Iya. satu laki-laki umum. Nah, ini juga sama rofa. Rofa jar, mohon maaf. Jar satu laki-laki umum. Nah, kalau di sini dia rofa, di sini juga nasab jar ya. Di sini sama-sama jar sebenarnya, tapi dia Mm. dua, di sini satu, nggak sama, nggak match. Artinya apa Ustaz ya? Rojulin Azim. Oh, Rajulun azim, pemuda yang mulia. oh Azim. Jadi, iya, Saya kira yang besar gitu. Yang maha besar. ya, azim bisa juga Yang mulia besar ya. maknanya, di mulia bisa. Jadi, Mulia juga ya. Al-Quran ini ya, Iya. Berarti mausuf. Ya, ya. mausuf wasifa dengan rajulin. Mausuf wa sifat ya. Iya, mausuf Iya. wasifah. Baik Ustaz. Nah, memang yang di sini ya, kayak tadi Korea ini tuh memang butuh hati-hati. Sifatnya itu ke siapa? Nah, itu yang butuh dicek pasangan. Jadi, seringnya kan kalau dulu kita belajar, ya sifat itu sebelahnya mausuf. Nah, di sini kan ada kaidah mausuf ke sifat itu nggak harus berdekatan. Yang penting empat Iya, perbannya iya. sama. Jadi ya. Baik. Baik Ustaz. Ya, lanjut Pak Ani. Min qabliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Min bagli Mm-mm. itu jar majrur, Mm-mm. bakliha idofa, Mm-mm. wa wa iha idofa, wa Mm-mm. fumiha idofa, Mm-mm. wa adasiha idofa, wa Mm-mm. basoliha idofa. Betul. Semuanya sebagai apa nih? Selain idofa.
Oh, sebagai jar majrur. Betul, min ini jarnya, ini majrur satu, majrur dua, Oh, majrur tiga. Nah, semuanya sama nih. Karena apa? Karena ada wa depannya. Jadi oh ya, terhubung ya. dengan satu huruf jar. Oke, sahih. Lanjut, Mas Wibias Mas Arif loh. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi. Eh, Tanzilul kitab, Mm-mm. mudhaf mudhaf ilaih, Oke. minallahi, jar Mm-mm. majrur, Mm-mm. hmm, Allahil azizil alim, mausuf wa sifah, Mm-mm. Ini mausufnya, ini sifat satu, sifat dua, terus ghafiridz dzanbi, mudhaf mudhaf ilaih. ghafiriz dzambi mudhof mudhof ilaih. Oke. Terus ada lagi? Ini ada satu lagi Hmm, nih, nyempil. Nah, ini mungkin letak kesalahannya itu di sini. Biasanya yang salah itu di sini. Ini masih ada sifat satu lagi. Nah, siapa sifatnya? ghafiridz dzanbi itu Zat. Jadi Betul. satu sifat. Ini masih sifatnya Allah. Nah, ini sifat ketiga dari Allah. Lah, Ghufiri kan nggak pakai alif lam. Nah, masih ingat ya kaidah mudhof mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaihnya spesifik, maka mudhofnya ikutan spesifik. Jadi jar satu laki-laki spesifik. Nah, ini Allah juga jar satu laki-laki spesifik. Lo kok bisa spesifik Ghufirinya? Karena kata zambi. Zambi di sini mudhof ilaihnya spesifik, maka mudhofnya ikutan spesifik. Nah, ini yang mungkin sering luput di bagian sini. Jadi ghafiri dzambi itu masih mensifati Allah. Ya, Allah itu aziz, alim, juga memaafkan dosa atau kesalahan gitu ya. Pemaaf. Nah ini. Oke, lanjut Mas Wibias. Qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli. hmm, Oh, mohon oh, maaf ini satu satu ini ya ternyata. masih satu soal ya, guys. Iya, masih satu soal. Ini sama juga. Waqabilit taubi ya, maha mengabulkan taubat. Ini sifatnya, sifat Allah juga. Kemudian syadidil iqabi ya, ini juga sama sifatnya sini juga. Dzit taul. Nah, ini juga sama sifat ke 6. Jadi ini sifatnya Allah semua nih. Aziz, Alim, Ghafiriz Dzambi ada alif lamnya. Qabilit Taubi ada alif lamnya. Syadidil Iqabi ada alif lamnya. Dzitauli ada alif lamnya. Sehingga semua yang depan ini kelihatannya tidak spesifik. Padahal dia spesifik sebab karena mudhof mudhof lainnya. Jadi ini juga sama idofa, idofa, idofa. Mirip kasusnya seperti Ghafiriz Dzambi. Gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin di bagian ini mungkin yang banyak salah di bagian sini nih. Ayat nomor 25. Oh Anzil. iya, paling tadi sih Ustaz, yang buat nge-discover ada banyak sifat. Ya, saya juga salah di sini. Iya, Hmm, sifahnya itu yang mungkin kelewat itu di sifahnya. Mungkin kalau qabilit taubinya benar ya sebagai idofah, syadidul iqam iya. sebagai idofah. Cuman sifatnya kadang luput di sini. Karena sudah ada sifat sebenarnya kan. Kadang-kadang mikirnya, oh udah ada sifat kok ada selesai apa di sini. Nah, ternyata ini masih satu rangkaian mensifati Allah Iya. Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini soalnya terpanjang juga ya. Yang lainnya cuma satu baris, ini dua baris. Oke, itu ya. Insya Allah untuk apa namanya fragmen. Kita lanjut ke jumlah ismiyah. Nah, di jumlah ismiyah ini ya, ini menguraikan komponen-komponennya ya, termasuk bagian apakah ini ada kantongnya atau tidak. Nah, kita coba bahas di sini. Saya kasih
Satu contoh dulu. Wal kafirina adzabun alimun. Walil kafirina adzabun alim. Walil kafirina ini mutalib bil khabar biasa yang besar. Adzabun alimun ini sebagai mubtada karena adzabun dengan alimun satu paket ya sebagai fragmen masuk ke sifat. Jadi ini rofa pertama dan dia sebagai mubtada. Jadi ini mubtada dan mutalib bil khabar atau mutalib bil khabar dan mubtada. Oke, normal ya, ini nggak ada masalah. Nomor 27 silakan. Dari hmm, apa tadi? Mas Wibias ya, lanjut silakan. Eh, Ulaika Mhm. rofa ya. Mudah-mudah mulai. Lahumul khairat. Yang mana? Mudah-mudah mulai? Ulaika. Enggak, ulaika itu Enggak. rofa aja. Iya, rofa. Sebagai apa berarti dia? Ini mubtada berarti. Betul, mubtada. Lahum. Lahum bagi mereka itu jar majrur. Jar majrur berarti mutalik bil khabar. Mhm. Terus? Lahumul khairat. Khairat itu dia rofa kedua berarti dia khobarnya. Nah, apakah berkaitan? Kalau dia khobar berarti kan mereka itu adalah khairat. Apakah masuk? Mereka itu. Oh, ini ini ya nyatu ya hum sama khairatnya. Jadi mau Oh, sama sifat. kan? Bukan Benar kan? tadi. Pembagiannya itu benar. Cuman dia ini bagian dari kantong, masih ingat ya? Kalau ada Oh, biasanya ini paling sering ya. Kalau ada mubtada depannya, terus diikuti dengan domir. Domir itu menjawab bagian sini. Biasanya itu bagian dari kantong. Ada mubtada oh, besar, ada khobar. Nah, kenapa? Karena kalau ditambahkan adalah nggak pas. Misalkan nggak tadi ya, mutalibil khobar misalkan. Di sini sebagai khobar. Dan mereka itu adalah khairat. Nah, kan nggak nyambung ya, kebaikan. Adalah kebaikan, kan nggak nyambung. Nah, jadi ini hmm. bentuk pakai kantong. Nah, ini semuanya ini khobar. Isinya lahum ini mutalib bil khobar. Kemudian isinya mubtada kecil. Nah, dan Hmm, kalau mengartikannya dan mereka bagi mereka adalah kebaikan. Nah, oke, oke. jadi eh, ya mau nggak mau memang harus sedikit menerjemahkan ya, apakah ini bagian kantong atau enggak. Kalau tadi ini langsung aja. Nah, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang sangat pedih. Nah, itu normal ya. Jadi kalau di sini karena ada hum, di sini juga maknanya jamak gitu ya, banyak. Kalau diartikan dengan seperti itu nanti nggak masuk gitu ya. Dan mereka itu adalah kebaikan bagi mereka. Nah, itu kan nggak nyambung. Dan mereka itu bagi mereka adalah kebaikan. Gitu ya. Jadi dia pakai kantong, ini kantong khobar, di dalamnya ada mutalibil khobar dan ada mubtadanya. Oke, oke, gitu ya. Lanjut, Pak Andi. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rummanun. Fihima ini jar majrur. Hmm, termasuk apa deh Jadi berarti? mutalak bil khabar. Betul, mutalibil khobar. Fakihah Hmm, wa nakhl. hmm, Ini berarti isim-isim itu Ustaz. betul, ini ada lagi, Isam. Isim-isim berarti ini khobar. Kalau ada rofa pertama, sebagai apa berarti? Rofa pertama sebagai Disebut mubtada apa khobar disebutnya? mubtada ya. Hmm, ini semua mubtada. Fakihatu wa nakhlu wa Oh, rumman. Nah, karena ada mubtada wa, semua Ustaz ya. mubtada semua ini. Nah, Oh iya iya.
tiga ini mubtada semua ya, Ustaz? Betul. Dia bukan mubtada, bukan khobar, ini bukan dianggap rofa kedua, tapi karena ada wa itu satu Oh, rangkaian. Nah, ini tetap hmm, dianggap satu mubtada. Jadi mutalib bil khobar dan mubtada. mubtada ya. Oke, Mm-mm. baik, Ustaz. Ya rofa dianggap tetap rofa pertama karena ada wa-nya. Kecuali kalau fakihatu bla 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 nakhlun, nah itu ini mubtada, ini khobarnya. Gitu ya, itu beda. Oke, Oke, baik, Ustaz. lanjut Pak Ani. Zalika jazaohum jahannam. Eh, Dalika mutada Mm-mm. jajauhum j- 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 hmm, Apakah menjawab zalika adalah jazaohum atau dia justru penjelas? Menjelaskan lagi yang lain gitu. hmm, belum bisa menjelaskan. Ya, berarti apa nih? Itu kobar, Ya, sampai kobar mana? besar. Jazaohum. Jazauhum jahannamu Betul, kobar. ini kabar baru. Jazaohum. Jazauhum itu mutada, Betul, jahannamu kobar kecil. betul sekali. Zalika ya, itu ya jazaohum, balasannya mereka ya adalah jahanam. Jadi bukan itu adalah balasannya mereka, jahanamnya jadi bingung nanti. Nah, jadi ini dalam Hmm. apa namanya kotak ya atau kantong gitu ya. Nah, jadi pertama mubtada besar, kemudian khobar besar. Di dalam khobar itu ada mubtada dan khobar. Oke. Lanjut, Mas Arif. Walakum fiha manafi'u katsiratun. Walakum muta'alif bil khabar. Betul? Bisa. Muta'alif bil khabar. Oke, ini yang kedua. Mana fi'u mubtada Mm-mm. kathiratun khabar. Katsiratun khobar. Manafi'u katsiratun. Apakah dia satu rangkaian atau ada kaitan fragmennya? Manafi'u itu manfaat, katsiratun itu banyak. Apakah Mufassirah. manfaat? Hah? Maksud sifat boleh. Iya, ini masuk sifat ini. Satu rangkaian. Jadi ini mubtada. Nah, ini kan bentuk apa namanya? Semi fleksibel ya. Jadi dia memang nggak pakai tanwin, tapi bentuknya sama. Rofa, satu laki-laki, satu perempuan, ya, umum ya, sama-sama umum. Manafi ya semi fleksibel dianggap satu perempuan, rotun itu dianggap satu perempuan juga. Jadi ini mubtada. Nah, jadi bukan mubtada, khabar. Nah, tapi satu rangkaian mana fi'u katsiratun tuh mubtada gitu. Nah, ini mungkin juga termasuk bagian yang sering salah di sini ya. Mana fi'u katsiratun sekilas. Oh, memang nggak mau harus tahu artinya sih ini. Nah, walakum fiha dan bagi kalian di dalamnya mana fi'un katsiratun kebaikan yang banyak atau manfaat yang banyak. Bukan manfaat adalah banyak gitu ya, tapi manfaat yang banyak. Kenapa? Karena dia fragmen musuh sifah gitu. Ada pertanyaan mungkin di sini? Cukup, lanjut Mas Wibias. Ya.
Ulaika lahum Nah, ini azabun. mirip kayak tadi nih. Mirip kayak tadi ya. Ya, Ulaikanya ini dulu ya. Apa sorry, apa mubtada. betul. Lahum azabun azimnya khobar. Oke. Nah, ini Hubungan. kan folder ya. Lahumnya MBK mutalik bil khobar. Oke. Azabun azimnya khobar. Khabar apa mubtada? Eh, sorry mubtada, mubtada. Kan Nah, ini mau sama sifat. ya. Ini udah Ya. bagian sendiri lagi karena yang ini udah khabar besar. Nah, berarti kan kayak mulai chapter baru lagi ya. Nah, berarti yang kalau ada rofa pertama ya dia tetap dianggap mubtada gitu. Oke. Oke. Lanjut. Pak Andi fihinna khairatun hisan. A mutalaq bil khabar Oke, mutalik bil khabar. khairun hisan ini sebagai mubtada. Sahih. Alhamdulillah. Iya betul. Ya, Jadi ini cuman besar ya. Tidak ada segmennya lagi. baik. Innallaha indahu ajrun azimun. Pak Ani. Innallaha indahu ajrum alimun. Innallaha mutada besar, indahu Hmm. ajrun adimu khobar besar, Oke. ing, indahu muta'alik berkobar, Oke. ajrun adimun mutada. Ya, sahih. Ya, ini kurang lebih mirip sama yang tadi ya. Innallaha indahu ajrun azim. Innallaha mubtada besar. Indahu ajrun azimun itu khabar. Indahu itu mubtada. Ajrun azimun itu mubtada kecil ya. Jadi cara melihatnya gimana? Cara lihatnya hubungkan aja kata adalah. Sesungguhnya Allah adalah pahala yang agung atau pahala yang besar. Nyambung tidak, berarti dipisah gitu.